Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan materi matematika kita, bagian C, kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Maksudnya adalah bilangan kelipatan yang sama yang terdapat pada kedua barisan bilangannya. Kemudian bagian D, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan. Jadi dari kelipatan persekutuan dua bilangannya, kita ambil yang terkecil, maka itulah yang akan menjadi KPK-nya. Agar lebih pahamnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukanlah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan 6 dan 8. Nah, bisa kita peroleh dengan 3 cara penyelesaian. Cara yang pertama yaitu dengan cara menentukan bilangan loncatnya atau menjumlahkan dengan bilangan yang sama. Nah, sama halnya seperti materi kita sebelumnya tentang kelipatan bilangan. Maka, kelipatan bilangan 6 adalah 6 ditambah 6, 12, ditambah 6, 18, ditambah 6, 24, ditambah 6, 30, ditambah 6, 36, ditambah 6, 42, ditambah 6, 48, sampai seterusnya. Kemudian bilangan 8, kelipatannya adalah 8, ditambah 8, 16, ditambah 8, 24, ditambah 8, 32, ditambah 8, 40, ditambah 8, 48, sampai seterusnya. Nah, bilangan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8, maksudnya yang sama-sama terdapat pada bilangan kelipatan 6 dan 8. Kita lihat di sini ada 24, ada juga 48, berarti ada 24 dan 48. Ini merupakan kelipatan persekutuannya. Nah, untuk kelipatan persekutuan terkecil atau KPK di antara 24 dan 48, kita ambil yang terkecil. Yang terkecilnya adalah 24. Maka KPK dari bilangan 6 dan 8 adalah 24. Ini cara yang pertama. Kemudian kita lihat cara kedua, yaitu menggunakan cara petak sawah. Sama halnya seperti pada pembelajaran mengenai FPB. Jadi kita buat petak sawahnya dulu, kemudian kita tuliskan angka 6 dan 8. Kita bagi dengan pembagi bilangan primanya, karena dia genap berarti kita mulai dari bagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian masih ada yang bilangan genap, 4 masih bisa dibagi 2. 3 karena tidak bisa dibagi 2, turun ke bawah. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian masih ada 2 yang masih bisa dibagi 2. Berarti kita tetap masih bagi 2. 3 masih belum bisa, turun ke bawah. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian 3 bisa dibagi 3. Pembagi prima selanjutnya adalah 3. Maka 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1. 1 turun ke bawah. Sampai di sini selesai penyelesaian tentang mencari pembagi bilangan primanya. Nah, untuk KPK dari 6 dan 8 adalah semua bilangan pembagi primanya atau faktor primanya, kemudian kita kalikan, yaitu ini adalah pembagi bilangan primanya yang di bagian sebelah kiri, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah
2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Berarti KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, ini menggunakan cara yang kedua. Selanjutnya, cara ketiga. Menggunakan cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Nah, di sini KPK kita ambil adalah faktor yang sama dengan pangkat tertinggi dan semua faktor prima lainnya. Kita lihat contoh penyelesaiannya. Kita buat terlebih dahulu faktor primanya atau pohon faktornya. 6, pohon faktornya seperti ini, 6 dibagi bilangan prima 2, 6 dibagi 2, 3. Sampai di sini selesai pembagian 6 karena sudah sama-sama bilangan prima faktornya. Kemudian 8 dibagi 2, 4. 4 masih bisa dibagi 2, dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti faktor primanya dari bilangan 8 itu ada 2, 2, dan 2. Nah, kita tulis ke bawah dalam bentuk faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Kemudian faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Sama juga maksudnya dengan 2 pangkat 3. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah kita ambil faktor yang sama-sama ada adalah 2 dan 2. Kemudian pada 6 ada 2 pangkat 1, pada 8 ada 2 pangkat 3. Pangkat tertingginya berarti adalah pangkat 3, maka 2 pangkat 3. Dan semua faktor prima lainnya, faktor prima yang lainnya adalah 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya sama dengan 8. Dikali 3, 8 dikali 3 hasilnya 24. Jadi dari ketiga cara penyelesaian ini, hasilnya sama anak-anak ustazah, bahwasanya KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Ananda bisa pilih cara mana yang lebih mudah Ananda pahami untuk menentukan KPK dari 2 buah bilangan atau lebih. Kemudian, kita lihat contoh soal kedua dalam bentuk soal cerita atau pengalaman sehari-hari. Nah, Dina mendapat uang belanja dari orang tuanya tiap 3 hari sekali. Kemudian, tiap 7 hari sekali, ia juga mendapat uang belanja dari kakaknya. Jika hari ini Dina mendapat uang belanja dari orang tuanya dan kakaknya secara bersamaan, berapa hari lagi Dina mendapat uang belanja secara bersamaan? Nah, kita perhatikan ternyata soal ini berkaitan dengan konsep KPK. Berarti kita bisa coba menyelesaikannya dengan cara menentukan bilangan loncatnya atau kelipatannya dengan cara menentukan bilangan loncat. Kelipatan dari 3 ditambah 3, 6, ditambah 3, 9, ditambah 3, 12, ditambah 3, 15, ditambah 3, 18, ditambah 3 sama dengan 21, sampai seterusnya. Kemudian 7. 7 kelipatannya adalah 7 ditambah 7 sama dengan 14, ditambah 7 sama dengan 21. Sampai seterusnya. Ternyata ada kesamaan bilangan, yaitu 21 pada kelipatan 3 dan 21 pada kelipatan 7. Berarti ini merupakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 7 adalah 21. Nah, jadi jawabannya 21 hari lagi Dina akan mendapat uang belanja dari orang tuanya dan kakaknya secara bersamaan.
Jadi seperti itu penyelesaiannya anak-anak ustazah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa juga diterapkan pada contoh soal yang serupa berikutnya.